Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hilman dari semester 2 akan mereview mata kuliah hukum pidana pertemuan yang ke-15. Alasan pembenaran khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi menghadiri perkelahian tanding dalam pasal 168 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri terdapat dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan terdapat dalam pasal 314 KUHP. Alasan pembenar itu di luar undang-undang, hukum disiplin atau turpreh dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyidikan ilmiah, fungsi negatif dari melawan hukum material. Misalnya Ares Hograd tentang dokter hewan, Junto putusan Mahkamah Agung tentang Markus Effendi. Alasan pemaaf atau school with slight ground, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari satu alasan umum, ketidakmampuan bertanggung jawab atau ontorekening sub barhead terdapat dalam pasal 44 KUHP. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum terdapat dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan terdapat dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau terancam apabila ada kejahatan yang tertentu terdapat dalam pasal 166 KUHP. D. Pencurian antara suami istri terdapat dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang. A. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. B. Alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmeh diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian, karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama pertentangan antara dua pihak kepentingan hukum, contoh Ares Papan Carneades. Yang kedua pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, contohnya Optisen Ares tahun 1932. Yang ketiga pertentangan antara dua pihak kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ada bela paksa atau norwir. Bela paksa atau norwir diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya yang pertama perbuatan harus terpaksa melakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu A. Sadar diri atau orang lain, B. Kehormatan keasusilaan sendiri atau orang lain, C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa atau melampaui batas atau norwil excess diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan secara akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang
kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang dipergunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia memilih pembelaan. Verbal access yang dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat besar. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga Wetlegic Forship yang diatur dalam Pasal 50 KUHP. Syarat melakukan perintah undang-undang adalah: A. Harus ada perbuatan melakukan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. C. Perbuatan harus patut dan wajar ataupun masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga objective bevel yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatan dianggap tidak melawan hukum sehingga perintah perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan dan bersifat hukum publik. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A. Dalam jurisprudensi yaitu fungsi negatif bersifat melawan hukum material, arest dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dengan menggunakan alasan pembenar yaitu 1. Hukum disiplin atau tauhureh. Yang kedua, persetujuan izin dari orang yang dirugikan dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.